Dan di FIFA Matchday bulan September, mengingat jadwal di sana kosong, maka seperti yang telah diumumkan, kalau Indonesia akan mengundang beberapa tim buat uji tanding. Sempat ada tawaran dari Rusia, tapi menurut PSSI itu sulit karena berbagai situasi baik teknis maupun non-teknis. Dan Pak Erik menjabarkan kalau sejauh ini, Lebanon serta Kuwait udah memberikan respon terkait undangan yang dilayangkan. Satu tim lainnya adalah Malaysia, yang sebelum-sebelum ini katanya pengen lawan Indonesia pakai full squad. Tapi menurut Pak Erik, FVM belum memberikan respon apapun alias diem, sehingga itulah yang bikin mereka dapat roastingan dari Vietnam. Di satu sisi ada Thailand yang merasa iri, kenapa bukan mereka yang diundang? Karena Madam Pang pun mengakui sangat ingin bertanding melawan Indonesia dengan skuad terbaik sekaligus belajar, serta melihat gimana perbedaan level kedua tim saat ini. Malaysia sombong menantang timnas Indonesia full squad, tapi di gos balik malah melempem lur. Vietnam, Thailand mengejek Malaysia. Gimana kelanjutan beritanya? Langsung aja kita cek video sama-sama. Cek it out. Kurang lebih setahun terakhir, jadwal Timnas Indonesia Senior bisa dibilang sangat padat, di mana tim Garuda harus berjibaku di kualifikasi Piala Dunia sejak round 1 hingga kini ada di round 3. Jelas untuk bisa mencapai titik saat ini butuh yang namanya perjuangan. Kita tentu masih ingat udah berapa derai air mata serta campur aduk emosi saat melihat perjuangan Garuda mulai dari round 1 sampai round 3 ini. Tiap melihat fakta yang ada, wajar jika tim Garuda banyak mendapatkan atensi. Nah, di round 3 ini, semua jadwal FIFA Matchday sudah dikhususkan untuk main di sini. Sehingga wajar jika Indonesia nggak pernah menggelar uji coba resmi karena ya fokus utamanya di round 3. Akan tetapi round 3 ini bakal kelar bulan Juni dengan menyisakan 2 laga sisa dan Indonesia akan melakoni 2 laga penentu melawan China serta Jepang. Jika sesuai target, paling enggak Indonesia bisa ngamanin posisi 3 atau 4 dan bisa melanjutkan pertarungan di round 4. Yap, round 4 sendiri akan dimulai pada bulan Oktober 2025. Namun berdasarkan kalender FIFA, tanggal 1 sampai 9 September akan ada FIFA Matchday, yang mana artinya Indonesia bisa memanggil semua pemain terbaik dalam sebuah pertandingan. Nah, PSSI sendiri mengkonfirmasi jika September nanti akan digunakan untuk pemanasan apabila semisal Indonesia lolos ke round 4. Dan menurut Pak Erik, udah beberapa tim yang dikirim surat undangan untuk melakoni mini turnamen di Indonesia. Ya, Pak Erik menyebut jika ada 2 tim dari Timur Tengah yaitu Kuwait dan Lebanon. Kenapa tim Tengah? Ya, karena jika lolos round 4 kemungkinan lawan-lawannya dari kawasan sana semua. Kemudian satu slot lagi adalah Malaysia. Namun di sini Pak Erik menjelaskan jika pihak FVM belum memberikan respon apa-apa. Iya lur ya, di sini janganlah misalnya ada pertandingan persahabatan atau uji coba lur ya, karena memang harus difokuskan ke kualifikasi Piala Dunia saja lur ya, karena memang sudah mepet sekali waktunya di bulan Juni nanti. Mudah-mudahan Indonesia dapat lolos lur ya, dan juga difokuskan saja seperti Malaysia, Thailand dan juga Vietnam janganlah diterima dulu untuk mengadakan pertandingan uji coba. Kalau misalnya sudah selesai semua boleh lur ya. Seperti di sini sepertinya Bapak Erick Thohir tidak menerima ajakan pertandingan dengan Rusia lur ya. Karena Bapak Erick Thohir lebih memilih Kuwait dan juga Lebanon, karena memang nanti round 4 kalau misalnya Indonesia lolos, lawan-lawan dari timnas Indonesia ya negara tim teng itu lur ya. Tapi ya jangan sampai kita colongan lagi. Kita tahu sendiri ya negara tim teng itu seperti apa lur ya. Jadi jangan sampai kita nanti dicurangi atau kayak gimana lur. Ya bagus sih kalau menurut gua kalau misalnya Bapak Erick Thohir bisa punya ketegasan tidak mau pertandingan persahabatan atau uji coba di waktu-waktu dekat ini lur ya, karena memang difokuskan semua pemain full squad Garuda ke kualifikasi Piala Dunia. Kita lanjut. Artinya kita harus isi dengan uji coba. Ya. Nah, kenapa kita pilih misalnya negara seperti Lebanon atau Kuwait atau negara Timur Tengah ya, siapapun ya yang hari ini respon Lebanon dan Kuwait ya, kita sedang lihat siapa yang cocok ya, nanti pelatih tim nasional akan lihat. Nah, untuk juga persiapan kalau dilihat dari hitung-hitungan kan lebih banyak negara-negara Timur Tengah, jadi kita harus ada uji coba atau tanding dengan mereka.
Nah, lalu ada slot satunya atau mungkin dua-duanya Timur Tengah, saya nggak tahu nanti. Nah, slot satunya ya kita coba lihat ya Malaysia yang sedang bebenah diri juga sedang ganti pelatih banyak pemain ya, kita ingin coba juga. Kayaknya kita sudah kangen juga lawan Malaysia gitu, cukup lama. Ya tes nyali lah sama-sama kalau Malaysianya mau. Sementara itu, beberapa sumber menjelaskan kalau alasan Malaysia masih diem adalah karena mereka ingin fokus membangun kekuatan dulu dan coba mencari lawan uji coba selain Indonesia. Tapi yang pasti pada bulan September nanti, Malaysia diketahui cuma memiliki satu pertandingan, yaitu melawan Laos. Yang mana itu berarti masih ada satu pertandingan yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan uji coba dengan negara lain. Tentu saja keputusan Malaysia dengan belum memberikan respon atas ajakan dari Indonesia pada akhirnya membuat salah satu legenda mereka, yakni Safi Salih, kecewa. Menurutnya itu adalah kesempatan langka yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh Malaysia untuk mengukur kekuatan. Bagi Safi Salih, Indonesia saat ini adalah kekuatan besar di ASEAN. Jadi jika Malaysia melawan Indonesia, mereka bisa mengukur kekuatan tentang sejauh mana kemampuan dari mereka. Indonesia adalah tim yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Mereka juga bersaing di Asia untuk memperebutkan tiket ke World Cup. Banyak pemain dari mereka juga pentas di luar negeri, kata Safi Salih pada media. Lebih lanjut, sikap Malaysia yang seperti ini tentu mendapatkan tertawaan dari Vietnam. Jelas bagi Vietnam, sikap Malaysia ini seolah nggak mencerminkan gaya mereka yang sebelum ini sok-sokan nantangin Indonesia pakai full squad. Tapi giliran digas, kok diem? Yap, salah satu media Vietnam dan Tri sebelum ini memang udah ngingetin kalau Malaysia nggak usah terburu-buru menantang Indonesia dan meminta mereka buat fokus melawan Vietnam dulu di kualifikasi Piala Asia. Malaysia jangan terlalu percaya diri, mereka bahkan belum tentu bisa melewati kami di kualifikasi. Jangan terburu-buru menantang Indonesia, buktikan dulu bisa mengalahkan kami, tulis media tersebut. Yap, apa yang dikatakan media Vietnam memang benar adanya. Karena Vietnam sendiri dengan skuad yang belum seperti ini aja, beneran dibuat badut di sepanjang 2024 kemarin. Apalagi Malaysia yang di level ASEAN aja terseok-seok kasarannya gitu. Tapi ada aja publik Malaysia merasa kalau Indonesia bukan level mereka. Dan itu benar kok, karena sekarang Indonesia levelnya udah Asia. Iya lur ya, di sini Malaysia tadinya nantangin Indonesia, tapi ditantang balik malah takut loh. Bukannya takut, makanya diam. Mungkin di sini Malaysia sedang fokus dulu loh ya, membenah diri untuk timnya. Dan juga di sini Thailand juga Vietnam ingin sekali bertanding dengan power squad Garuda kita. Memang sekarang tuh timnas Indonesia gitu tuh sangatlah seksi loh ya. Sangatlah ingin dites ingin keinginannya dalam sepak bola tuh banyak sekali yang ingin mengetes lur ya, seperti tiga negara ini, Vietnam, Malaysia dan juga Thailand. Mereka sangat sekali ingin bertanding dengan full squad Garuda, pengen merasakan nih lur ya, timnas Garuda sekarang ini. Mereka penasaran sekali lur ya, karena memang mereka dulu pernah mengolok-olok Indonesia adalah tim yang paling buncit, tapi sekarang mereka ingin sekali penasaran, ingin mencoba timnas Indonesia yang sekarang ini. Kita lanjut loh. Kalian, ya gitu deh. Di sisi lain ada Thailand yang sepertinya merasa iri nggak dikasih undangan. Karena menurut Madam Pang, Indonesia saat ini jadi tim yang sangat menarik buat dihadapi sekaligus dijadikan tolak ukur. Kemudian menurut media Thailand, Sport Through It, secara tegas mereka menganggap Indonesia saat ini adalah rival utama sekaligus patokan mereka di ASEAN, bukan Vietnam lagi, apalagi Malaysia. Timnas Vietnam sudah kadaluarsa, apalagi Malaysia. Saat ini mereka berubah menjadi tim biasa saja, berbeda dengan Indonesia yang semakin kuat tersebut. Iya sih loh, menurut gue sekarang tuh Indonesia tuh di Asia tuh terlihatnya sebagai tim paling seksi loh. Ada banyak sekali yang pengen mengetes dan juga pengen mencoba bertanding dengan timnas Indonesia, karena memang persepak bola Indonesia sekarang sangatlah dicorot oleh dunia loh ya, seperti Rusia pun. Namun Bapak Erick Thohir menolak bertanding dengan Rusia karena banyak sekali problem yang tidak kita tahu loh. Makanya Bapak Erick Thohir memilih bertanding dengan tim Teng loh, antara Lebanon dan juga Kuwait, karena memang nanti di round 4 itulah lawan-lawan dari timnas Indonesia kita. Ya agar timnas kita juga bisa membaca dan mengimbangi karakter permainan dari dua negara ini loh, antara Lebanon dan juga Kuwait. Sekian lesson dari gue kali ini loh, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.